Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya Pak. Silakan duduk, jangan malu-malu. Duduk. Iya, duduk aja. Nah, jadi kemarin Ibu meninggal udah berapa lama? Tujuhnya hari ini. Tujuhnya ya. Ya. Sakitnya berapa lama Ibu waktu itu? Seminggu Pak sakitnya. Di rumah aja? Di rumah. Pertama Pas di rumah. di rumah. Pertama di rumah? Ya, langsung dibawa ke RSUD. Soalnya posisinya kejang. Ya, Oh, emang? napasnya udah sesak. Anak itu adalah kelompok rentan, termasuk rentan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan kondisi anak sekarang. Nah, ini adalah satu perhatian kita semua, gitu ya. Kami berharap semua memperhatikan ini. Jadi Fitra pernah melakukan riset lapangan ke 3 daerah, 3 provinsi gitu ya, di mana fasilitas-fasilitas seperti panti, seperti P2T P2A yang menaungi perempuan dan anak, korban-korban itu sangat sangat minim ya. Mungkin bisa dibilang tidak layak dan tidak bisa memenuhi kapasitas banyaknya jumlah anak dan perempuan yang menjadi korban, baik itu korban sebelum pandemi, korban kekerasan, korban pelecehan dan lain sebagainya, apalagi ketika saat ini gitu, di era pandemi ini yang jumlahnya sangat meningkat. Kewajiban orang tua atau orang tua pengganti tentu sama ya. Dia siapapun harus bisa mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi. Lalu kemudian memastikan bahwa tumbuh kembang anak juga terjaga dan mencegah hal-hal misalnya terjadi perkawinan di usia anak. Lalu kemudian juga memastikan bahwa tidak ada kekerasan dalam proses pengasuhan itu. Anak itu memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang gitu, dan ketika sang anak belum memasuki usia yang dewasa, itu artinya kan masih menjadi tanggung jawab negara gitu ya. Saya ada di Abesin ya. Ada anak yatim piatu ya, ibunya baru meninggal COVID. Nanti tolong ke sini aja ditengok, dibantu perlengkapan sekolahnya ya. Perlengkapan sekolahnya ya. Siapa? Giovanni ini sudah termonitor oleh sekolah dari kelas pertama masuk, Pak. Dari pertama masuk, iya ya. Jadi kita bantu semua kebutuhan sekolahnya Iya. sampai kita antar sampai selesai di SMP. Iya. Bahkan kita monitor sampai ke tingkat SMA, Pak. Ya, nanti kalau mau masuk SMA atau apa, coba tolong apa yang bisa kita bantu aja ya, Pak Kadis ya. Siap, Pak. Ya, Siap, non Pak Kadis ya, nanti tengok sini ya. Makasih, Assalamualaikum. Siap, Pak. Ya. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mangga, ya. Jadi dari awal kami sudah mengingatkan bahwa anak-anak ini adalah merupakan kelompok rentan. Satu, rentan terhadap penularan dari COVID-19 ini. Kedua, rentan terhadap dampak dari psikologis gitu ya, dengan pendidikan yang tatap muka gitu, PPKM dan sebagainya. Ini di sini ada berapa orang? 3 semuanya. Ayahnya mana? Kerja Oh, kerja di mana? di Biotop. Kerja apa ayahnya? Kayak apa ya?
bibit gitu ya. Apa? Pembibitan. Oh, bibit setiap hari kerja. Iya. Terus sekarang di rumah ada siapa aja? Sama ade dong. Berdua? Iya betul. Oh, cuma berdua di rumah? Oh. Ibunya? Meninggal. Oh, kapan meninggal ibunya? Hari ini kita sudah mempunyai data sampai tanggal 16 Agustus ini, tentunya data ini dinamis, bergerak terus. Data kami sudah mencapai 229 anak terdampak dari orang tua yang meninggal karena COVID. Jadi yang tersebar di 6 kecamatan. Jadi dari 229 ini terdiri dari 134 kakak yang terdiri dari 150 anak yatim, 72 anak piatu, dan 7 anak yatim piatu. Yang tentunya ini adalah merupakan tugas kita bersama di dalam bagaimana caranya menangani dari 229 anak yang terdampak karena orang tuanya meninggal. Saya bikin grup. Oh, itu ada grupnya. Zoom-nya setiap hari? Iya. Setiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7:30 paling Tapi sinyalnya ada. ada. Ini kuotanya ada? Ada. Ada. Dari mana? Beli sendiri. Oh, beli sendiri. Berapa? 1 giga. 1 giga. Iya. Seminggu habis berapa? Paling 3 hari ada. Oh, 3 hari habis. Pertama, kami sudah punya rencana aksi ke depan gitu ya untuk penanganan ini. Ada dua fungsi DP3A di dalam penanganan anak terdampak karena orang tuanya meninggal. Pertama, kita melihat pola asuhnya ketika anak ini orang tuanya meninggal. Kedua adalah bagaimana kebutuhan hak anak terkait dengan psikologis anaknya. Angka kemiskinan di Indonesia kan per Maret 2021 meningkat sampai di angka 27,54 juta jiwa itu ya. Meskipun persentasenya menurun dari September 2020. Tetapi di sini bisa kita lihat potretnya di mana anak-anak yang pada akhirnya sekarang menjadi yatim piatu juga dalam kondisi keluarga sebagian besar itu bukan dari kalangan ekonomi menengah ke atas gitu. Ada rilis dari Kementerian Sosial bahwa pemerintah mencanangkan program dengan angka yang tinggi gitu ya untuk anak yatim piatu, bantuan untuk anak yatim piatu. Namun itu masih dalam tahapan perencanaan ya, kami belum melihat realisasinya seperti apa, dan memang itu baru direncanakan per tahun ini sejak akhir tahun kemarin gitu. Ada anak-anak yang sebetulnya kehilangan orang tuanya tetapi diasuh oleh kakaknya dalam kondisi di PHK gitu kan ya, dan istrinya pun juga tidak memiliki pekerjaan. Nah, masa depan anak-anak ini mau seperti apa kan gitu ya. Wabah ini datang memperlihatkan wujud asli dari Indonesia itu sendiri gitu. Dari fasilitas kesehatannya, dari kualitas bantuan sosialnya, dari kualitas perencanaan negara, dari kualitas pendataan yang kita miliki gitu kan. Jadi angka kematian yang terjadi pada orang dewasa tentu berkaitan juga dengan anak-anak, khususnya anak-anak yang ditinggalkan. Dan tentu bulan Juli 2021 ketika angka kematian tinggi, maka ditemukan juga beberapa kasus di masyarakat bahwa anak-anak kita menjadi yatim, ada yang menjadi piatu, dan bahkan ada yang menjadi yatim piatu. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita semua ya, dan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu
mengacu pada tugas yang dimiliki dan fungsi khususnya dalam menyiapkan data berbasis gender dan anak gitu ya. Lalu kemudian kita berharap memiliki data-data tersebut, dan tentu alasannya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi saat ini anak-anak kita seperti apa, lalu kemudian juga dampak yang dihadapi oleh anak-anak kita baik saat ini, dampak jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu maka keberadaan data ini menjadi sangat menentukan nasib anak-anak kita ke depan. Begini, jangan sampai kita kesepakatan segera ya. Sampai malam ini misalnya kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari laporan yang masuk di sistem kami tercatat ada 10.831 anak, di mana 5.348 adalah anak perempuan, lalu kemudian 5.482 adalah anak laki-laki. Nah, dari data tersebut kemudian statusnya bisa kelihatan. Yang yatim ada 5.957, yang piatu ada 100, yang piatu ada 3.898, yang yatim piatu ada 611 gitu ya, dan ada sisanya adalah tanpa keterangan. Data-data ini menjadi penting. Pertama adalah untuk memastikan persebaran dari keberadaan anak-anak kita. Lalu kemudian yang kedua tentu menyiapkan intervensi yang tepat dapat diberikan kepada mereka, dan ini menjadi kewajiban kita semua, khususnya pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, untuk memastikan mereka dalam posisi baik saja, dan yang kehilangan orang tua yang membutuhkan pengasuhan penggantinya bisa didampingi dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti kalau udah ngisi berarti datanya kan sebenarnya udah masuk Ibu, tapi mungkin ini kita cek lagi aja ya Ibu ya, punten ya. Ibu punten, Bapak meninggalnya tanggal berapa Bu? Tanggal 16 Juli. Hari Jumat ya Bu ya. Waktu itu terkonfirmasi COVID ya Bu Bapak? Jadi upaya untuk memastikan bahwa anak-anak yang terpapar COVID-19, termasuk yang orang tuanya meninggal salah satu atau kedua orang tuanya, itu sudah dimulai sejak bulan Maret, di mana Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak menyampaikan beberapa rekomendasi ke gugus tugas pada saat itu, diantaranya adalah perlunya penyiapan data terpilah, dan itu kemudian kita sampai hari ini bisa mengupdate data-data di mana orang yang terpapar, orang yang dirawat, yang sembuh, dan yang meninggal bisa kita lihat dan kita bisa pilah dari kelompok usianya. Lalu kemudian untuk mengantisipasi juga bahwa anak-anak yang menghadapi situasi yang memerlukan perlindungan khusus, maka 30 April 2020 gugus tugas juga telah mengeluarkan beberapa protokol terkait dengan perlindungan anak. Dua di antaranya adalah terkait dengan kita perlu menyiapkan data khususnya yang terkait dengan pengasuhan bagi anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Sudah SMP ya? KB melihat kondisi anak sekarang ini alternatif panti asuhan belum terlihat untuk di kepanti asuhankan.
Semua kami melihat ada yang masih ada keluarga inti yang bisa menggantikan pengasuhan. Ya, kami melihat di lapangan ada memang anak yang dititipkan ke neneknya. Nah, ini dititipkan ke neneknya ini kami harus mengasesmen. Neneknya ini betul secara psikologis, secara kemampuan mampu nggak? Nah, karena anak itu intinya harus terjamin pemenuhan hak anaknya. Gitu ya, di pola asuh itu nanti hubungannya dengan keterjaminan hak pemenuhan haknya, bagaimana nanti sekolahnya. Jadi pengganti pengasuhan itu bisa nggak menjamin pemenuhan hak anaknya di sekolahnya, kesehatannya, kebutuhan-kebutuhan hak anaknya itu. Hari-hari Zahira Sendiri di sini. oh sendiri Ya sama yang laki-laki tapi lagi futsal. oh gitu. Khawatirnya ada pihak-pihak yang memanfaatkan, pihak-pihak tentunya yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan data ini, ya. Jadi human trafficking, anak-anak penjualan anak, dan kejahatan-kejahatan lainnya lah ya. Sama dong alumni SMP. Tapi kami tetap menjaga agar tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mempergunakan data ini untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Tapi ini hanya bentuk kewaspadaan, karena memang kalau dilihat secara gitu ya, fungsi anak ini luar biasa. Jadi memang ini perlu kewaspadaan dari semua pihak terkait dengan anak. Anak ini menjadi sasaran yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, ini kami khawatir terhadap itu, makanya kami betul-betul menjaga ini. Jangan sampai kejadian seperti itu, kasihan anak-anak ya. Kalau Fitra, kami melihat sebelumnya mungkin kita semua sudah tahu ya, secara gamblang pemerintah membuka data anggarannya, baik itu di Kementerian Keuangan dan di program Kementerian Sosial sendiri, yang sebetulnya pemerintah sudah membuat klasifikasi penerima manfaat dari usia anak, misalnya dari usia 0 sampai 6 tahun, kemudian usia remaja, kemudian usia di atas 19 tahun sampai 25 tahun itu seperti apa. Alokasi anggarannya sudah cukup diberikan secara jelas oleh pemerintah dan kriterianya. Namun seperti yang kita ketahui, Indonesia berada di peringkat 9 negara dengan estimasi pengasuh utama dan sekunder, itu angkanya cukup tinggi ya yang meninggal akibat COVID gitu ya. Dan asumsinya adalah setiap jiwa itu, setiap orang memiliki 2 anak gitu ya, sudah menikah dan memiliki 2 anak. Yang pada artinya semakin banyak di Indonesia terutama anak menjadi yatim piatu gitu. Dan kita semua juga sudah tahu bahwa anggaran bantuan sosial ini, atau lebih umumnya adalah perlindungan sosial, dari tahun ke tahun memang angkanya naik ya untuk dari sisi anggaran. Meskipun rata ketika 2 tahun COVID ini raratanya 15% rata pertumbuhannya, namun di RAPBN 2022 ternyata mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi banyak keluarga yang pada akhirnya terbebani atau orang tua terbebani oleh anaknya gitu. Sementara si anak juga bukan dari keluarga yang berada gitu loh. Jadi terbebani oleh mereka memiliki anak dan dibebani oleh orang tua gitu. Kami rasa harus ada pemetaan ya. Yang pertama itu pemetaan kondisi-kondisi anak terdampak pandemi, baik itu yang kehilangan orang tua utama, pengasuh utama atau pengasuh sekunder, kemudian pemilihan secara kelompok ekonominya, klaster ekonomi, kategorinya, kemudian juga tingkat pendidikan anak, kemudian gejala-gejalanya gitu ya yang berkaitan dengan baik itu penyakit psikis atau klinis. Itu kami pikir harus ada pendataan yang sangat terpadu ya. Jadi juga tidak terpecah-pecah gitu loh. Terkait dengan pola asuh alternatif ketika dia tidak mempunyai pengganti pengasuhannya. Nah, karena ini adalah alternatif terakhir ya, panti asuhan ini adalah alternatif terakhir dari pengasuhan. Ketika tidak ada
keluarga inti yang bisa menggantikan pengasuhan anaknya. Jadi kami berikan ke dinas sosial. Pola asuh, pendampingan psikologis tidak melihat mampu atau tidak. Jadi yang mampu pun kalau memang terlihat dampak psikologisnya itu berat, wajib hukumnya kita mendampingi itu. Soal memastikan bahwa anak-anak ini bisa dipersiapkan dengan baik di masa depannya, maka sangat dipengaruhi bagaimana anak-anak ini dipenuhi haknya ya, baik hak sipil, kesehatan, pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraannya. Juga yang paling penting juga dalam situasi tertentu yang dapat mengancam jiwa psikologis anak, itu dipastikan dapat mendapatkan perlindungan khusus secara baik bagi anak-anak yang menghadapi masalah tersebut. Setelah itu sekarang apa ya? Kangen gitu ya. Kangen. Kangen masakan mama. Udah berapa hari ya sekarang? Udah hari malam Jumat ya 40 hari. Oh, udah 40 hari ya. Nah, kalau ini untuk anak spesifik kita menggali mengenai kondisi psikologisnya. Nanti ada pengisian umum pada umumnya, data diri seperti itu, lalu ada pertanyaan yang digunakan secara khusus untuk menggali dari kebutuhan psikologis setelah ditinggal oleh orang tuanya. Tetap semangat. Wujudkan apa pesannya Ibu? Pesannya Ibu? Jadi bidan. Oke, sip. Anggaran di sini pada akhirnya harus dialokasikan betul-betul untuk anggaran program. Entah itu nanti misalnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai ke Dinas PPA di daerah, itu mereka merealokasi atau merefocusing ya, kalau misalnya belum direncanakan nih gitu. Misalnya di 2023 itu ada alokasi yang lebih besar persentasenya untuk penanganan trauma terhadap anak. Di tahun 2022 pemerintah memproyeksikan anggarannya turun cukup signifikan karena dianggap kasus pandemi sudah menurun. Padahal dampak dari pandemi itu kan masih sangat banyak. Salah satunya adalah anak yang ditinggalkan orang tuanya gitu ya. Intinya, anak yang terdampak ditinggal oleh orang tuanya itu adalah harus dipenuhi hak-haknya.